Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usina nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kembali kita diperkenankan untuk dapat hadir pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan pembahasan dan kajian kita dari Matan Takrib atau Matan Abu Suja, satu kitab yang isinya membahas tentang masalah fikih, yang khususnya pada kesempatan ini kita masih pada bab tentang fiqhus shalah, tentang fikih salat, mencoba untuk memahami kembali, mendasari, dan juga memperbaiki jika kemungkinan ada hal-hal yang terlupa atau salah dalam praktek ibadah salat kita. Dan tentunya niatan ini, semua itu dilakukan dengan niatan tidak lain karena ingin menghadap dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita bersama beliau di jannahnya Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Langgar Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita membahas pada syurutus sujud, ya, pada syarat sujud atau syarat-syarat sujud yang kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Kasyifatus Saja, yang merupakan syarah dari kitab fikih yang terkenal Safinatun Najah, di mana kemudian beliau menyebutkan ada 7 syarat sujud dan kita sudah membahas 3. Yang pertama adalah sujud pada 7 anggota sujud. Yang kedua dengan terbuka dahinya, ya, artinya tidak ada alas yang menutupi secara mayoritas, dahinya terbuka. Dan yang ketiga, meletakkan kepalanya dengan menempelkannya dengan semata-mata, tidak hanya meletakkan saja. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada poin yang keempat, yakni tidak meniatkan untuk selain sujud. Jadi sujudnya itu dilakukan dengan niat bukan selain sujud. Gimana tuh contohnya? Ada sujud dilakukan bukan niat selain sujud. Contoh misalkan bapak-bapak sholat, masih baca Fatihah atau baca surah, tahu-tahu terdorong oleh anak-anak yang bermain misalkan, lalu terjungkal ke depan dalam posisi sujud, padahal tidak pengen sujud. Ya, jadi ini tidak termasuk
Kalau misalkan seperti itu, langsung balik saja, langsung bangun melanjutkan sholat. Nah, itu maksudnya tidak meniatkan untuk selain sujud. Ya. Jatuhnya badan bukan untuk selain sujud, tapi karena sebab lain. Karena sebab lain. Dan sebab lain itu banyak. Tadi salah satu contoh saja saya sebutkan. Ya. Nah, jamaah dari pembahasan ini, makna yang diangkat sebenarnya berbicara tentang urusan niat ini, ya. Urusan niat. Bahwa dalam setiap ibadah, bahkan pada setiap gerakan sholat, yang dilakukan itu harus betul-betul diniatkan. Artinya bahwa kalau kita kembali ke bab awal niat, bab sholat tadi, perkara niat itu kan perkara amalan hati, bukan amalan yang hanya melibatkan jasadnya saja, tidak ya. Dia adalah amalan hati. Sehingga kita sepertinya harus mencoba mendetailkan perkara-perkara niat ini menjadi lebih detail, tidak sebagaimana awal kemarin pembahasan niat, agar pada kondisi-kondisi yang kita memerlukan penjelasan tentang niat ini, kita bisa mendudukkan masalah. Contoh misalkan, Bapak-bapak pernah safar ya? Jamaah pernah safar ya? Dalam perjalanan. Tahu-tahu mampir di rest area. Ya, mampir di rest area. Begitu mampir di rest area, ini jamaah sedang sholat di masjid. Ya, jamaah sedang sholat di masjid. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah sholat yang kita inginkan? Terus kita asal masuk aja. Ketika seseorang masuk pada satu shaf barisan sholat, dengan niat dia ingin melakukan sholat misalkan, taruhlah ada satu baris lagi sholat jamaah. Kita tahu sholat apa itu? Gak ada yang tahu. Karena gak ada yang ngasih tahu kan? Tahu-tahu bapak niatnya sholat zuhur terus masuk. Ternyata bukan sholat zuhur. Yang jamaah tadi. Gimana sholat kita? Kira-kira gimana? Atau pada kasus lain misalkan, kita masbuk, terlambat ke masjid. Begitu sudah sampai masjid, jamaah udah salam, selesai. Itu terlambat banget ya. Sangat-sangat terlambat. Tapi alhamdulillah masih ke masjid. Begitu dilihat, sudah selesai salam, tertinggal jamaah. Ditunggu-tunggu orang ada nggak yang datang ya, supaya bisa diajak jamaah. Nggak ada yang datang. Gimana ini? Apa yang Bapak lakukan? Pulang? Hah? Sholat sendiri. Berarti dapat jamaah nggak? Dapat. Sholat munfarid. Taruhlah dia sholat apa yang ringkas, sholat subuh lah ya, tinggalan. Akhirnya dia sholat sendirian 2 rakaat. Nggak dapat pahala jamaah. Tahu-tahu datang sekelompok orang sama-sama masbuk lebih parah lagi. Terus kita lagi sholat nih di ujung sini. Tahu-tahu dia di jamaah nih. Qad qamatis sholat jamaah. Ini kita gimana? 1, teruskan. 2, batalkan, terus gabung. Terus piye? Gimana Pak? Teruskan, batalkan, baru gabung. Atau piye? Nah ini kalau nggak dipelajari, salah-salah gitu. Salah-salah. Atau kalau posisinya tidak terlalu jauh, misalkan ya, kita sendiri di tengah, terus dia jamaah di pinggir. Daripada dibatalkan, tak geser aja.
Geser jadi makmum. Boleh nggak? Supaya dapat jamaah, pahala jamaah. Nah, ini kan sesuatu yang kalau tidak kita pelajari dengan detail masalah niat ini, bisa salah gitu. Bisa salah. Atau sama seperti contoh lain misalkan datang ke masjid. Begitu datang ke masjid, itu jam mana? Jam ini. Biasa ada habis qomat itu kan ada apa waktu mundur ya. Tinggal 2 menit. Kira-kira kalau Bapak sholat 2 rakaat sholat sunnah butuh waktu berapa menit? Hah? 2 menit cukup nggak? Hah? Nggak cukup? Nggak cukup? Oh, cukup. Baca apa kalau cukup? Ya, taruhlah 2 menit 2 rakaat. Tapi kita belum tahiyatul masjid, belum sholat sunnah fajar, yang kalau itu digabung, kalau misalkan itu dua-duanya dilakukan butuh waktu sekitar 4 menit. Terus gimana? Apa kita gabung aja? Nah, maka jamaah rahimakumullah, niat kita bahas sedikit kembali ya. Mungkin agak lebih sedikit detail ya. Yang secara bahasa, dari bahasa Arab nawa yanwi niyatan, maka lafaz niat ini maknanya ada 2. Al-qasdu artinya maksud, tujuan, dan yang kedua adalah al-hifzu, penjagaan. Kebanyakan kita hanya berbicara niat itu dari segi tujuannya saja. Saya mau ngapain, kan gitu. Padahal makna an-niyah itu juga al-hifzu, penjagaan. Penjagaan dalam makna supaya ibadah kita ini terjaga mulai dari tujuannya sampai pelaksanaannya selesai. Tidak gampang berubah-ubah. Walaupun nanti pada pembahasan kita akan lihat ada niat yang boleh dirubah di tengah sholat. Ada. Contohnya apa, Pak? Ya, kasus contoh yang tadi. Nggak ada yang jamaah sendirian aku sholat. Tahu-tahu datang orang gerombolan. Salah satu jawaban ulama, ada beberapa jawaban, ada 2 opsi. Opsi pertama, dia jadikan sholat fardu yang subuh tadi, dirubah niatnya jadi sholat sunnah mutlak. Dirubah niatnya jadi sholat sunnah mutlak. 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, salam, gabung dia sholat subuh. Salah satu jawabannya. Kalau saya langsung rubah aja, kalau saya teruskan aja sholat subuh, ya nggak ikut di sini lagi. Ya, itu salah satu jawabannya. Makanya penting bagi kita, kapan ketika niat itu menjadi tujuan, kapan dia menjadi penjagaan. Ya, kapan dia menjadi penjagaan. Nah, maka jamaah rahimakumullah, kalau secara bahasa 2 makna ini disebutkan, secara istilah maka para ulama kita berbeda dalam mendefinisikan tentang niat itu. Kita lihat. Mazhab Maliki menyebutkan niat itu satu tujuan dari satu perbuatan yang hendak dilakukan oleh manusia. Ya, tujuan dari suatu perbuatan. Dengan mengambil dalil, ya, innamal a'malu binniyat. Maka disebutkan hiya qasdul insani biqalbihi ma yuriduhu bifi'lihi. Niat itu adalah tujuan yang diinginkan oleh hati manusia melalui perbuatannya. Tujuan hati.
Makanya niat itu kan amalan hati, bukan amalan jasad. Yang berniat siapa? Yang berniat hati. Sementara mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah mendefinisikan tujuan dari satu perbuatan yang muncul bersamaan dengan perbuatan. Qasdu syai' muqtarina bi fi'lih. Ya. Tujuan untuk melakukan satu perbuatan bersamaan dengan perbuatan tersebut. Kalau Malikiyah sebelum perbuatannya, kalau Syafi'iyah sama-sama. Makanya dalam konteks takbiratul ihram saja, kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika ngangkat tangan harus sambil berniat. Sambil niat. Kalau Syafi'i, kalau Maliki, kita berangkat dari rumah niatnya ke masjid mau sholat, ya udah. Itu sudah niat. Ya. Jadi ada yang sebelum, ada yang bersama-sama. Nah, hilang lagi. Nah, maka jemaah, kalau kemudian ada yang sebelum, ada yang bersama-sama, sebenarnya niat ini syarat atau rukun? Apa mudahnya? Syarat itu suatu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Kalau rukun, suatu kegiatan yang dilakukan pada saat melakukan sesuatu. Maka ada pembagian mazhab di sini. Yang pertama, ya, ada 3 pendapat. Yang pertama, niat itu masuk syarat sahnya ibadah. Diamini oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yang berpendapat kedudukan niat itu dalam ibadah adalah syarat, bukan rukun. Kenapa? Karena niat itu sudah ada sebelum kita melakukan perbuatan. Duluan niat apa duluan beramal? Bapak kalau mukul duluan niat dulu apa mukul dulu baru niat? Mukul ular misalkan. Ya. Terbetik dulu di hati baru mukul atau mukul dulu baru di sini ada. Nah, itu menurut mazhab yang pertama. Yang kedua, dia masuk rukun ibadah. Dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i dan Maliki, niat itu rukun ibadah. Kenapa? Karena niat itu bukan hanya sesuatu yang dikerjakan sebelum, tapi pada saat melakukannya juga ada niat. Dilakukan bersama dengan perbuatan, bukan dikerjakan sebelumnya. Maka kalau dilakukan bersamaan, posisinya rukun, bukan syarat. Dan yang ketiga mengatakan, dia masuk syarat dan rukun sekaligus. Ya, diamini oleh sebagian ulama Hambali, mazhab Hambali, ya, bahwa niat itu dia syarat, dia juga rukun sekaligus. Artinya ketika sebelum dia sholat, dia sudah berniat, pada saat sholat pun niat itu tetap ada. Ya. Jadi ada 3. Kenapa kita harus tahu Pak 3-3-nya ini? Nanti implikasinya berbeda tuh pada pelaksanaan di lapangan. Ya. Ya tadi contohnya, ada yang mengangkat sambil niat. Ada yang cuma ngangkat saja, takbir saja, niatnya sudah sebelumnya. Nanti ke sana bawanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara tentang fungsi niat. Maka ada beberapa poin yang bisa kita kita ambil pelajarannya dari para ulama kita. Yang pertama adalah fungsi niat itu membedakan antara yang ibadah dan yang selain ibadah. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang tadi saya bacakan, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal harus ada niat dengan niat, dan setiap niat itu dibalas, ya, sesuai dengan niatnya. Balasan perbuatan orang sesuai dengan niatnya. Nah, maka fungsinya dengan membedakan antara yang ibadah dengan selain ibadah. Contoh Pak gini. Ada orang
menahan diri dari makan dan minum. Berarti dia ngapain? Hah? Puasa. Tampak zohirnya sama nggak dengan orang diet? Orang diet nahan puasa, nahan minum nggak? Nahan makan, nahan minum. Ada nggak orang yang diet nahan makan, nahan minum? Ada nggak? Berarti ada kemiripan nggak? Antara orang yang menahan makan minum karena puasa, menahan makan minum karena diet. Ya. Maka untuk membedakannya gimana? Kembali kepada niat. Ya. Jadi membedakan mana yang masuk kategori ibadah, mana yang bukan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah menjadikan selain ibadah menjadi nilainya ibadah. Ya. Karena niat itu punya peranan besar menjadikan perkara yang sebelumnya bukan ranah ibadah jadi dapat pahala ibadah. Contoh, kita makan. Hukum memakan makanan yang halal, hakikatnya itu kan mubah. Tapi kalau pas kita makan, diniatkan di hati dalam rangka menegakkan tulang punggung biar ibadahnya kuat sama kepada Allah. Atau biar kemudian menjauhi perkara yang haram, maka saya cari yang halal. Intinya dikaitkan dengan perkara ibadah. Perbuatannya sama, tapi nilainya beda. Ya. Maka 24 jam kehidupan kita, walaupun nggak di masjid, bisa dapat nilai ibadah. Kalau di niatnya itu betul diatur. Jangan dianggap sebagai sebuah kelaziman yang selalu dilakukan rutinitas terus-menerus, tapi tidak dikaitkan dengan ibadah. Sayang sekali. Nggak jadi amal soleh. Makanya di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan, Al-mubahu la yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Perbuatan mubah itu pada dasarnya bukanlah ibadah yang ditujukan untuk bertaqarrub atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaftakiru ilan niyah. Kenapa? Perbuatan mubah itu enggak pakai niat. Bapak kalau tidur pakai niat ya? Yang tidak diniatkan ibadah. Ada nggak dalam satu hari kehidupan kita yang betul meniatkan ibadah dan ada yang nggak pakai niat untuk ibadah? Ada nggak? Banyak betul perbuatan kita. Ya. Yang hukumnya mubah bisa berubah menjadi nilai ibadah gara-gara dirubah niatnya. Karena memang para ulama menyepakati perbuatan itu hukumnya mubah. Sampai niatnya kita rubah. Ya. Masbuk, bukan masbuk. Ya, masbuk terus ketinggalan rakaat berarti kan nambah. Dalam fikul Islam kan disebutkan sutroh, tahu sutroh? Batas sholat tuh supaya nggak dilangkahi lewatnya orang hanya berlaku bagi imam. Makanya di Masjidil Haram tuh kalau ada orang sholat, ini orang sholat sudah nih, masih ada yang jalan untuk nyari sop kosong ya Pak ya? Atau masih menyelesaikan tawafnya karena terlambat. Mereka makmum. Tapi kalau imam tidak boleh. Makanya ketika kita selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saat itulah sutroh perlu. Waktu masih jadi makmum, tidak perlu. Apa yang kita lakukan? Makanya saya bawa ini. Di samping fungsinya untuk ngelap muka, kalau kotor, keringatan, fungsinya juga buat sutroh, pembatas. Jangan lewat sini, ada orang sholat. Kalau tidak punya, ya sudah, songkoknya aja taruh langsung depannya. Ya, supaya tidak ada orang lewat. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW, sungguh engkau berdiri selama 40 tahun, itu lebih baik bagimu daripada engkau melewati orang yang sedang sholat.
40 tahun Pak ngadeg. Lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat. Ya. Nah itu jamaah. Ketika naruh songkok itu, niatnya apa? Dalam rangka ibadah kan? Ada orang masang sutroh niatnya bukan ibadah. Rasanya jadi ibadah semua. Cuman kalau bapak naruh songkok ini di gantungan dinding, niatnya apa? Nggak sama nah, niatnya. Nggak sama. Supaya nggak diinjak-injak, supaya nggak kececer, supaya nggak kotor, supaya nggak dilincai. Dilincai. Nah itu. Itu yang kedua, menjadikan amal soleh, amal yang selain ibadah bisa bernilai ibadah. Dan yang ketiga adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Ya. Yang kadang antara satu ibadah dengan ibadah lainnya ada kemiripan dalam ritualnya. Kemiripan dalam ritual. Contoh, Bapak, ini azan nih, selesai nih azan. Pak Kontrol selesai azan. Kita wudhu. Ya, habis wudhu masuk masjid, terus sholat sunnah 2 rakaat. Kira-kira ini apa? Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid kan? Sholat rawatib 2 rakaat sebelum isya kah misalkan ya? Atau sholat setelah wudhu? Pokoknya tahunya Pak, sholat aja gini. Ya, ini, jadi berfungsi membedakan satu jenis ibadah yang punya kemiripan. Nah, itu bicara fungsi. Lalu tempatnya, ini sudah pernah kita bahas. Tempat niat. Bahwa tempatnya niat itu letaknya di hati dan para ulama sepakat. Jumhur ulama sepakat niat itu wadahnya di hati. Dia amalan hati. Ya. Seperti itu. Sehingga disebutkan oleh Imam Ad-Dibr Al-Maliki, in khalafa lafzuhu niyatuhu fal ibaratun niyah bil qalbi la lafzu. Jika lafaz lisannya berbeda dengan apa yang diniatkan dalam hati, maka yang menjadi standar adalah apa yang diniatkan dalam hati, bukan lafaz. Bahasnya gini, ini niatnya sholat maghrib. Ya, nawaitu usolli fardul maghribi salasa raka'atin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Lisannya ngomong, hatinya nggak gitu redaksinya. Maka yang diambil hatinya. Maka kata beliau, ada orang dengan lisannya dia berniat, hatinya nggak ada. Lisannya ngomong, hatinya nggak. Maksudnya hatinya itu tidak menguatkan itu. Maka disebutkan yang diniatkan adalah standar di hatinya, bukan di lafaznya. Ya. Hal ini jika dilakukan karena lupa nggak apa-apa. Namun jika dilakukan dengan sengaja, maka termasuk bermain-main yang dapat menyebabkan batalnya sholat. Perkara niat bisa bikin batal sholat. Ya, bisa bikin batal sholat. Nah, kesimpulannya niat di hati. Ketika mau dilafazkan bagaimana? Nah, kita lihat melafazkan niat ibadah gimana? Ya. Melafazkan gimana hukumnya? Maka Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Rawdatul Talibin, kitab beliau mengatakan an-niyatu fi jami'il ibadat mu'tabaratu bil qalbi. Niat itu dinilai sah dalam setiap ibadah jika niat itu berada di dalam hatinya. Dan tidak cukup dengan dilafazkan oleh lisan saja, tapi hatinya lalai untuk berniat.
Tadi yang saya katakan, sebagaimana lafaz niat juga tidak disyaratkan untuk dilakukan, sebagaimana tidak dianggap merusak niat dalam hati jika bertentangan. Maka dalam mazhab kami, kata beliau, mazhab Syafi'i, terdapat ada yang berpendapat cacat bahwa disyaratkan sahnya niat untuk dilafazkan. Ini Imam Nawawi sendiri yang bilang. Kalau ada bilang, tidak sah sholat kalau nggak dilafazkan, kata Imam Nawawi apa? Ini pendapat yang keliru. Imam Nawawi sendiri loh bilang, bukan saya, Pak. Ya. Terus hukumnya apa? Kalau gitu, ada beberapa. Yang pertama, melafazkan niat hukumnya bisa sunnah. Diambil dari mazhab Syafi'i, Hambali, ya, Hanafi sebagian, ya, bahwa disunnahkan melafazkan niat sebelum memulai ibadah. Makanya ada yang pakai usolli atau yang pakai nawaitu. Enggak apa-apa, sunnah itu. Ya. Yang ini dilakukan untuk menguatkan dan menetapkan niat di dalam hati. Fungsinya menguatkan hati. Fungsinya. Apakah dia adalah awal dari sholat? Tidak, awal dari sholat takbiratul ihram. Ya, kan kadang kalau kita masuk sholat tuh, apalagi agak terburu-buru kan, masih kurang fokus, maka dia menguatkan sholli fardhu subhi sambil dipikirkan betul niat itu. Pertama hukumnya sunnah. Yang kedua, ada ulama yang memakruhkannya. Sebagian dari mazhab Hanafi dan sebagian Hanabilah. Hukumnya masuk makruh dalam arti nggak usah dikerjakan. Cukup hanya di dalam hati. Karena niat adalah pekerjaan hati. Dan yang ketiga, khilaful aula. Perbedaan pendapat di karangan para ulama. Seperti di mazhab Maliki mengatakan melafazkan niat merupakan ikhtilaf. Maksudnya hal itu boleh untuk dilakukan, namun katanya meninggalkan dianggap lebih baik. Kecuali, ingat, ada seseorang yang betul-betul tidak bisa hilang was-wasnya. Setiap kali mau sholat pasti nggak tenang. Agak susah dia fokus. Maka dalam kondisi ini, dia dianjurkan untuk melafazkan niatnya, untuk menolong hati. Ya, menolong hati. Jadi ada tiga Pak ya, ulama ya, mensunnahkan, memakruhkan, dan yang ketiga adalah khilaf, mengatakannya khilaf. Silahkan mau pakai yang mana, silahkan. Ya. Masya Allah, cepat banget. Ya. Ya itu jamaah. Ya, kita belum pernah buka tanya jawab ya. Ada yang tanya nggak Pak? Monggo Pak, monggo. Kapan merubah niat dalam diri kita? Kasusnya yang mana Pak? Awalnya niat sholat fardu, ya. Kemudian kita merubah menjadi sholat sunat. Ya. Ya. Pada saat itu kapan kita merubah niat dari niat baru menjadi niat? Ya, ada 3 Pak. Ini slide-nya belum selesai. Masih ada 10 slide ke depan. Di bab merubah niat, qalb an-niyah. Ya. Pertama, merubah niat amalan dari fardu ke amalan fardu yang lain. Yang kedua, merubah niat dari sunnah jadi fardu. Yang ketiga, merubah dari fardu jadi sunnah.
Merubah niat amalan yang fardu ke fardu otomatis batal. Tidak boleh. Ya. Merubah niat amalan dari sunnah ke fardu otomatis juga batal. Tapi merubah niat amalan fardu ke amalan sunnah, untuk kasus ini amalan sunnahnya dinilai sunnah sah. Contoh kayak tadi, ya, contoh tadi, sholat fardu subuh, ya kan? Tidak dapat jamaah gitu, tahu-tahu ada yang datang. Maka saat itu dia merubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat, dia salam, lalu dia bergabung dengan jamaah sholat subuh. Jadi hanya satu kondisi diperbolehkan. Fardu ke sunnah. Sunnah ke fardu, la. Fardu ke fardu, la. Tidak boleh. Berubahnya itu pada saat kan sama-sama sholat nih. Ini kan merubah ke sana nih. Apa pada saat taubatnya di jamaah di sebelah nih? Ya. Langsung berubah niat. Oh enggak begitu. Selesaikan. Makanya tadi saya katakan, kan tadi ada 3. Ya, yang 2 nggak boleh, yang 1 boleh. Kapan merubahnya? Ya, kapan bahasanya itu merubah fardu jadi sunnah tadi? Ya pada saat sholatnya. Paham ya? Pada saat sholatnya. Jadi 2 rakaat. Entah digerakkan yang mana, begitu tahu di sini sholat jamaah, ya udah rubah saja niat. Satu-satunya yang dibolehkan. Ya, jadi nggak perlu tunggu selesai, Pak. Kalau tunggu selesai jadi sholat subuh dia. Karena niat awalnya sholat subuh. Apa dasarnya? Coba kita lihat. Aduh. Faman naqala fardan ila fardin lam yahsilu wahidah minhuma. Langsung terjemahnya aja. Barang siapa merubah niat amalan fardu menjadi amalan fardu lainnya, maka keduanya sama-sama batal. Barang siapa merubah niat amalan sunnah kepada amalan fardu, maka keduanya juga sama-sama batal. Sedangkan barang siapa merubah niat amalan fardu menjadi amalan sunnah, maka amalan sunnahnya dinilai sah. Dirubahnya pada saat melakukan. Ya, pada saat melakukan, bukan nunggu selesai. Gitu Pak, mungkin Pak ya. Gitu. Jadi ternyata ada merubah niat. Ya. Nanti contoh selanjutnya akan ada itu. Bahkan yang berkaitan dengan zakat nanti berkaitan dengan zakat. Ya, bicara niat. Maka ini tidak hanya masuk ke bab sholat, bab yang lain juga masuk. Maka begitu pentingnya kita harus memahami perkara niat ini, supaya kita banyak kejadian kita di masyarakat, cuman kita tidak tahu bagaimana menyikapinya. Contoh-contoh kasusnya banyak. Ya, makanya saya bertekad untuk menyelesaikan bab niat ini, mumpung ada di tema tentang niat. Nanti ada bab tulisannya memutus niat, qat'un niat. Ya, membatalkan perbuatan yang sudah diniatkan sebelumnya, kayak apa tuh? Ya. Allahu Akbar. Pak, ketiduran Pak. Bangun-bangun sudah asar. Asar lah dia sholat. Allah Akbar, sholat asar. Dalam sholat ingat belum sholat zuhur. Pernah Pak? Waktu sholat ingat belum sholat zuhur. Iya. Gimana ini? Saya pernah Pak. Saya pernah. Mungkin jamaah juga pernah. Ini keseharian kita, cuman kita kadang belum detail menjawabnya, belum detail mencari. Ya mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengkajinya ya minggu depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan ya arhamar rahimin.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.